ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan ahlus sunnah. Sebagai muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang ahlus sunnah. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh. Bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa taala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita bahas mengenai kenapa orang-orang salafi disebut dengan orang-orang yang sesat atau orang-orang yang melenceng. Ini perlu ditahu supaya clear, karena tatkala ada ulama-ulama kita yang menyesatkan mereka, ada juga yang tidak sepaham. Ya berbeda, silakan saja. Berbeda itu boleh-boleh saja, asalkan punya dasar, punya asas yang kuat. Seperti itu. Sekarang kenapa orang-orang salafi, orang-orang Wahabi disampaikan atau dikatakan orang-orang yang sesat? Yang pertama sekali adalah karena mereka sendiri yang menyesatkan kita. Awal mula di Indonesia ini kan mayoritas orang-orang Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Mungkin ada yang lain juga. Tetapi sebelum datang orang-orang Wahabi itu, dengan penampilan mereka lewat TV Roja, penampilan mereka lewat media-media online, maka di Indonesia itu hampir jarang terdengar satu sama yang lain saling menyesatkan. Tetapi setelah datang mereka dengan gampangnya, tanpa basa-basi kalau ditanya, bagaimana orang NU langsung dibilang sesat. Bagaimana orang-orang tabligh langsung dibilang sesat. Jadi bagaimana orang-orang yang zikir setelah doa, setelah sholat, langsung divonisnya sesat. Maka mereka menyesatkan orang dengan tidak punya dasar yang kuat. Tidak punya dasar yang kuat. Jelas sebab itulah sebagaimana dalam disampaikan oleh para ulama dalam usul akidah. Orang tidak sesat, kamu sesatkan, maka kamu sendiri jadi sesat. Faham tidak? Pengalaman misalkan nih, ada orang tua mengadu sama saya. Jadi Pak Ustadz, anak saya bilang saya musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Sebabnya apa? Karena bapaknya itu biasanya ruqyah, tetapi ruqyah menggunakan kekuatan jin. Perlu digarisbawahi, walaupun saya itu tidak setuju orang ruqyah menggunakan jin.
Tetapi hanya orang ruqyah menggunakan jin itu melarikan jin dengan kekuatan jin yang lain. Langsung divonis musyrik. Itu apa maksud? Tanpa meneliti lebih dalam, langsung dibilang anaknya itu lewat gurunya. Saat itu saya masih berada di Ambon. Anak itu yang pelajaran yang dia dapat lewat gurunya, pulang ke rumah dia sampaikan sudah sama orang tuanya. Kalau bapaknya itu adalah seorang yang musyrik karena dalam ruqyah menggunakan jin. Paham tidak? Saya kasih logika yang gampang, mudah gitu, supaya gampang dicerna. Ada orang yang minta tolong, tolong dia mungkin dicekik sama orang lain atau orangnya kuat. Minta tolong sama saya, bantu saya. Saya tidak punya kemampuan untuk membantu secara langsung. Tapi ada orang yang saya kenal, yang pandangan saya orang ini lebih kuat daripada orang yang sedang mensandra orang tadi itu. Orang ini bisa meloloskan yang disandra dari orang yang menyandra. Jadi saya datangi itu orang, tolong saya, bantu, ada orang minta tolong, loloskan dia dari orang itu. Orang yang saya mintai tolong tadi sebagai perantara untuk lolosnya orang yang sedang disandra dari orang yang menyandra. Tatkala orang yang saya mintai tolong tadi datang, meloloskan orang yang ditolong, yang minta tolong sama saya, yang sedang disandra. Setelah dia lolos, perbuatan saya syirik? Syirik tidak? Dari mana syiriknya? Tolong menolong itu kan boleh-boleh saja. Sama juga orang yang ruqyah menggunakan jin, dia minta tolong sama jin yang ada sama dia untuk mengusir jin yang ada sama orang. Ingat, saya ulang lagi, bukan saya setuju ruqyah dengan jin, bukan. Pembahasan ini syirik atau tidak. Makanya saya kasih contoh begini. Hanya sebatas minta tolong. Orang yang minta tolong jadi perantara supaya orang lain tertolong, dibilangnya syirik atau musyrik. Perbuatannya syirik, orangnya jadi musyrik. Ini logika dari mana gitu? Kecuali yang menggunakan kekuatan jin, dia telah menyembah jin. Dijadikan jin sebagai Tuhannya. Kalau tidak seperti itu, dari mana bisa orang tua tadi disebut orang yang musyrik? Jelas tidak berdasar. Jadi masalah-masalah sepele. Contoh misalkan di Palu juga gitu. Orang zikir di pantai dibilang itu sesat. Ada beberapa orang datang sama saya mengadu, mengeluh. Ustadz, di tempat kami dulu anaknya sopan-sopan, berakhlak. Saat selesai sholat, mereka duduk di saf, kemudian mereka berzikir, kemudian salaman, cium tangan dengan orang tua-tua. Tetapi setelah mereka mengikuti kajian salafi, wahabi, berubah total akhlak mereka. Berubahnya bagaimana? Setelah salam imam, mereka juga ikut salam. Orang tua bersama imam sedang zikir di tempat, mereka mundur dan ribut di belakang. Jadi bukan lagi zikir, tetapi ribut. Jadi orang yang awalnya tadi itu punya akhlak bagus, berada dalam amal,
kok tiba-tiba langsung dirubah otak dan hatinya lewat doktrin-doktrin pelajaran-pelajaran mereka itu, sehingga anak-anak itu berubah total. Mereka menganggap bahwa kalau cium tangan orang tua itu adalah satu kemusyrikan karena ada kemiripan dengan ruku tunduk sebentar. Jadi agak menjongkok. Lagi-lagi karena mereka tidak mengerti apa definisi ibadah. Paham tidak? Maka sebab pertama, kenapa orang Salafi kita sebut mereka sesat? Ya karena mereka tanpa dasar menyesatkan orang lain dengan gampang gitu. Yang kedua, karena ya persepsi kita mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa taala jelas berbeda. Akidah kami orang-orang Asy'ari dan Maturidi, saya ini kan mondok di Pakistan. Guru-guru saya adalah Hanafi. Guru-guru saya Hanafi, mereka Maturidi. Selama 9 tahun, 10 tahun saya belajar di sana. Paham tidak? Jadi orang-orang Salafi Wahabi ini bukan hanya di Indonesia saja meresahkan termasuk di Pakistan. Termasuk di mana? Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan tadi, saya cerita sedikit. Lewat guru kami, Syekh Abdul Musta'an Damat Barakatuh. Awal-awal sebelum India, Pakistan, Bangladesh pecah dulu satu negara. Hindustan namanya itu. Setelah itu datang orang Inggris, kerjasama dengan orang Hindu untuk mengusir, menjajah orang Islam. Orang Islam dibanding dengan orang Hindu di India dulu, ya sedikit minoritas. Cuma mereka punya kekuatan rohani para ulamanya, semangat juang. Kemudian mereka solid, ulamanya kompak dari atas sampai bawah, sehingga susah diobok-obok sama orang Inggris dan orang Hindu. Maka orang-orang di luar Islam itu paham betul untuk menghancurkan Islam, maka harus munculkan orang Islam yang gampang dibayar. Poros ketiga, orang Islam yang gampang dibayar. Bahasa kita ulama bayaran lah. Nanti ulama ini akan dibeli fatwanya untuk meluncurkan fatwa-fatwa yang membingungkan umat Islam, yang menyebabkan umat Islam itu jadi pecah. Jadi cerita guru kami Syekh Abdul Musta'an Damat Barakatuhum, cerita saat Inggris mau menjajah orang-orang Islam itu, saat itu karena susah, maka mereka buat poros ketiga, ulama-ulama yang bisa dibayar. Bagian dari ulama-ulama yang bisa dibayarin, ini saya tidak cerita di Indonesia, ingat, saya cerita berdasarkan apa yang disampaikan oleh guru kami di Pakistan, India, Bangladesh. Maka muncullah poros ketiga itu, ya mereka kalangan, kalau di sana disebut dengan ahlul hadis. Apa? Ahlul hadis. Mereka namakan diri mereka dengan ahlul hadis. Muncullah poros ketiga yang dekat dengan penguasa orang-orang Inggris saat itu, yang fatwanya bisa dibeli, terus diluncurkan itu fatwa-fatwa yang menyebabkan umat Islam jadi pecah belah itu. Jadi maksud saya, mereka bukan meresahkan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi termasuk di India, di Pakistan dan Bangladesh. Di sana mayoritas Hanafi. Semua Hanafi di sana. Akidahnya Maturidi. Maka saya kembali. Yang kedua adalah kenapa kita sebut mereka sesat? Karena dari
segi akidah kita berbeda dalam berbeda dalam berbeda dari sisi keberadaan Allah. Pandangan Asy'ari Maturidi yang kita yakini bahwa ini akidah Rasulullah SAW dan para sahabat tanpa ragu, bahwa Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah, Allah tidak terikat dengan zaman. Jadi suci dari itu. Di mana Allah sebelum ada langit dan bumi tidak ada yang tahu di mana Allah, maka setelah ada langit dan bumi dan seisinya juga tidak ada yang tahu di mana ada bila makan. Ini Allah wujud bila makan. Allah wujud bila zaman, bila jihad. Jadi tanpa arah, tanpa zaman, tanpa terikat dengan zaman dan tanpa terikat dengan tempat. Sementara mereka berkeyakinan, berakidah bahwa Allah itu ada di atas arsy. Tahun 2019 saya berada di satu negara, di Pakistan waktu itu, silaturahmi sama guru-guru. Maka saat itu ada orang Indonesia yang anaknya itu dia kasih sekolah di SD mereka. Satu ketika, ingat hati-hati misalnya, satu ketika bapaknya ini ajak anaknya jalan-jalan di satu tempat, safarnya itu menggunakan pesawat. Jadi tatkala anak itu berada di atas pesawat, maka anak itu melihat ke arah jendela sambil bertanya sama bapaknya, "Mana Allah Bapak? Di mana Allah?" Kenapa muncul pertanyaan dari anak SD yang baru kelas 5, kelas 4 atau kelas 6? Karena memang pelajaran mereka di SD mulai dari kelas 5, 6 itu di sana mulai didoktrin mengenai akidah-akidah yang berseberangan dengan Asy'ari Maturidi yang kita yakini itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka anak-anak didoktrin kalau Allah itu di atas langit, Allah itu di arsy. Paham ya? Jelas untuk membahas ini perlu waktu yang lama sedikit. Jadi saya hanya menjelaskan beberapa sebab yang kita itu mengklaim atau berpendapat atau berkeyakinan Wahabi Salafi sesat tanpa ragu. Paham tidak? Nanti insya Allah momen berikutnya baru kita bahas kenapa Allah tidak punya tempat, tidak punya arah, tidak punya tidak terikat dengan waktu. Nanti insya Allah bahas berikutnya. Maka atas dua dasar itu, mungkin ada sebab yang lain lagi. Tapi sepenelitian saya, sepengetahuan saya, yang paling mendasar dua tadi. Yang pertama menyesatkan orang tanpa punya dasar yang kuat. Yang kedua, ya keberadaan Allah dari segi pandang kita dengan mereka berbeda. Seperti itu. Kita dalam bermadhab, ingat kita juga banyak berbeda. Seperti misalkan saya sampaikan tadi, saya belajar 9-10 tahun di Pakistan. Guru-guru saya itu tidak ada yang Syafi'i, semua Hanafi. Mulai dari kelas 1 Mizan Sorof, kemudian Nahwu sampai ke Daurah Hadis itu. Kalau kitab Bukhari Muslim, kitab tertinggi, di bawahnya Abu Daud, Tirmizi, Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad, kemudian ada Nasa'i, Ibnu Majah, Ma'aniul Asar, kemudian sebelum itu ada kitab Mishkat, kitab hadis, juga ada biar pelajari Riyadhus Shalihin, Adabul Mufrad, dan lain-lain. Itu kitab hadisnya. Di sana juga orang Hanafi itu lihat
Hanafi setelah sholat mereka juga punya pendapat bahwa setelah sholat salaman adalah bid'ah. Setelah sholat zikir bersama bid'ah. Cuma mereka dalam memvonis satu amalan bid'ah itu kan dengan usul-usul seperti video sebelumnya saya sampaikan. Maka mereka lembut dalam mensikapinya itu. Tidak seenaknya dibikin kacau di publik. Jadi mereka punya dasar, kita juga punya dasar. Kenapa kita tidak bilang bid'ah? Adu dasar, selesai majelis, pelukan lagi, tidak saling menyesatkan. Pandangan mereka ini amalan bid'ah, pandangan kami Syafi'i ini sunnah. Jadi tidak saling menyesatkan. Sebatas hanya adu argumen bersama dalil-dalil ilmiah. Setelah itu selesai. Berbeda dengan orang Salafi Wahabi. Berkuar-kuar didatangi, diam, meresahkan umat. Nah, maka atas dua dasar tadi, pandangan saya itu, Salafi itu jadi sebut sesat. Sebut apa? Sesat. Bahkan kalau lebih parah lagi, yang tadi orang tua hanya ruqyah yang menggunakan jin disebut musyrik. Yang mengatakan itu jadi musyrik juga. Kenapa kamu sebut orang yang tidak musyrik menjadi musyrik? Berarti kamu jadi musyrik. Orang tidak sesat, kamu fatwakan sesat, kamu sendiri sesat. Kecuali orang tidak musyrik, orang tidak kafir, kamu fatwakan musyrik dan kafir, kamu jadi musyrik dan kafir. Itu satu akidah. Makanya dalam akidah Asy'ari dan Maturidi sangat hati-hati untuk melabeli orang itu sesat atau musyrik atau kafir. Penelitian diteliti. Kalau memang betul-betul kafir ya harus diluncurkan fatwa kafir. Kalau sesat ya wajib diluncurkan fatwa sesat. Karena itu amanah gitu. Paham tidak? Kalau ada yang berpendapat bahwa bagaimana orang Wahabi Salafi bisa sesat sementara mereka itu dipakai oleh Allah untuk berkhidmat di Haramain. Ada yang imam di Masjidil Haram, ada yang imam di Masjid Nabawi. Kemudian mereka begitu bagus. Paham ya? Ya sebenarnya kita tidak mau masuk ke sana gitu. Karena bisa jadi yang imam di sana mereka bukan Wahabi. Bukan Wahabi karena mereka tarawihnya 20 rakaat gitu. Tapi kalaupun mereka Wahabi terus mereka dipakai untuk jadi imam di Masjidil Haram, bukan berarti yang dipakai oleh Allah untuk mengimami Masjidil Haram itu orang yang diridhoi oleh Allah, belum pasti. Paham tidak? Di zaman Yazid bin Muawiyah, orang-orang yang menguasai itu, yang memimpin jadi gubernur di Makkah, yang memimpin jadi gubernur di Madinah adalah orang-orang yang bawahan Yazid bin Muawiyah, orang-orang yang jahat. Tentu yang mengimami saat itu juga orang-orang yang sepaham dengan yang menjadi imam di Masjidil Haram saat itu adalah orang yang sepaham dengan penguasa. Jadi kalaupun mereka imam di sana belum tentu Allah ridho gitu. Sebagaimana ditulis sama seorang ulama besar, ini saya kiaskan ke amal lain. Syekh Zakaria rahmatullah alaih, gurunya Syekh Maliki. Orang Indonesia semua kenal Syekh Maliki di Madinah itu. Guru besar
beliau tulis bahwa membaca Al-Quran dengan melihat ataupun tanpa memahami makna ataupun tidak. Membaca Al-Quran saya ralat dengan memahami terjemahnya atau tidak akan menyebabkan orang yang membacanya itu dekat sama Allah. Kecuali orang-orang yang akidahnya melenceng. Akidahnya apa? Melenceng. Jadi baca Al-Quran itu bagus tidak? Bagus. Tapi tidak semua orang baca Al-Quran disukai oleh Allah. Sama juga berkhidmat ke Masjidil Haram. Itu bagus. Tapi belum tentu orang yang berkhidmat untuk Masjidil Haram semua disukai sama Allah. Karena Allah punya masyiat terbagi menjadi dua. Masyiatullah ma'ar ridha. Yang kedua masyiatullah ma'al ghadab. Paham tidak? Seperti yang kedua, misalkan mereka hatinya bersih-bersih, bagus. Itu satu pandangan zahir. Kita apresiasi artinya itu. Tetapi kalau hatinya bersih, belum tentu juga, artinya keadaan batin itu menurut pandangan sebagian orang zahir bahwa mereka punya hati bersih-bersih, baik orangnya itu. Belum tentu orang baik di hadapan manusia juga baik di hadapan Allah itu. Saya kasih contoh lagi. Orang ada sholat, orang satu tidak sholat. Orang sholat zahirnya kurang bagus. Orang tidak sholat zahirnya bagus. Hubungan dengan manusianya bagus, disenangi banyak orang. Jadi di sini kita tidak boleh mengatakan lebih bagus orang tidak sholat. Kalau dari satu sisi saja. Tapi secara menyeluruh kita mengatakan orang yang tidak sholat lebih bagus daripada orang sholat, salah itu. Sama saja kita mendukung dia itu tidak sholat bagus itu. Seperti itu juga kami berharap ya, mudah-mudahan yang jadi imam di sana bukan Wahabi itu. Kan mereka juga belum buka akidah mereka tuh. Tapi kalaupun iya, ya sudah seperti itu tadi. Paham ya? Seperti yang kami jelaskan tadi. Jadi mereka lembut, mereka baik. Dari satu sisi itu ya kita akui mungkin kalau memang mudah-mudahan saja seperti yang dilihat di sisi Allah. Tetapi dari segi keyakinan, dari segi akidah, jelas tidak ada toleransi itu. Kalau mereka punya akidah melenceng dengan akidahnya kita Asy'ari Maturidi. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Subhanallah.